Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Amriani dengan NIM 225791010, Prodi Perdagangan Internasional. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi saya yang berjudul tentang tantangan logistik di wilayah terpencil Indonesia. Materi yang pertama yaitu konteks wilayah terpencil di Indonesia, di mana terbagi menjadi 2 poin. Yang poin pertama, karakteristik wilayah terpencil, yaitu wilayah terpencil memiliki sejumlah karakteristik yang membedakannya dari wilayah urban atau lebih terhubung secara baik. Beberapa karakteristik wilayah terpencil di Indonesia meliputi akses terbatas, yaitu wilayah terpencil seringkali sulit dijangkau karena terpencil dari pusat-pusat distribusi utama atau karena medan yang sulit. Yang kedua, keterbatasan infrastruktur. Infrastruktur transportasi dan telekomunikasi cenderung terbatas di wilayah terpencil, termasuk jalan yang rusak atau tidak ada, serta kurangnya akses ke layanan dasar seperti listrik dan air bersih. Yang ketiga, keterbatasan sumber daya, yaitu wilayah terpencil seringkali memiliki keterbatasan sumber daya, baik dalam hal manusia maupun material, yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk mengatasi tantangan logistik. Yang keempat, rentan terhadap bencana alam. Beberapa wilayah terpencil rentan terhadap bencana alam seperti banjir, tanah longsor, atau badai, yang dapat memperparah tantangan logistik. Dan yang kelima, kurangnya akses terhadap layanan publik. Masyarakat di wilayah terpencil mungkin memiliki akses yang terbatas terhadap layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Memahami karakteristik ini penting dalam merancang solusi-solusi logistik yang sesuai dan efektif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah terpencil. Poin yang kedua adalah signifikan wilayah terpencil dalam konteks logistik. Wilayah terpencil memiliki signifikasi yang penting dalam konteks logistik karena beberapa alasan. Yang pertama, ketersediaan sumber daya alam. Wilayah terpencil seringkali kaya akan sumber daya alam seperti hutan, pertanian, atau tambang. Logistik yang efisien diperlukan untuk mengangkut dan mendistribusikan sumber daya ini ke pasar atau pabrik pengelolaan. Yang kedua, pasar potensial, yaitu meskipun terpencil, beberapa wilayah memiliki populasi yang signifikan. Meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi logistik dapat membuka peluang baru bagi bisnis untuk menjangkau pasar-pasar potensial di wilayah terpencil. Yang ketiga, keterhubungan dengan wilayah lain. Wilayah terpencil seringkali merupakan bagian dari rantai pasok yang lebih besar. Mengoptimalkan logistik di wilayah terpencil dapat meningkatkan keterhubungan dengan wilayah lain, baik dalam negeri maupun internasional. Dan yang keempat, kesejahteraan masyarakat. Ketersediaan barang-barang pokok, layanan kesehatan, dan pendidikan terjangkau dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah terpencil. Logistik yang efisien diperlukan untuk menyediakan akses yang cepat dan mudah terhadap barang-barang dan layanan tersebut. Dan yang kelima, pengembangan ekonomi. Dalam meningkatkan efisiensi logistik di wilayah terpencil, dapat membuka peluang investasi baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang pada gilirannya dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi antara wilayah perkotaan yang terpencil. Dengan memahami signifikansi wilayah terpencil dapat konteks logistik, pemerintah, perusahaan, dan masyarakat dapat bekerja sama untuk mengembangkan solusi-solusi yang sesuai untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi logistik di wilayah-wilayah tersebut. Materi yang kedua adalah tantangan logistik di wilayah terpencil, di mana memiliki 4 tantangan. Yang pertama, infrastruktur terbatas, yaitu banyak wilayah terpencil di Indonesia memiliki infrastruktur transportasi yang terbatas, seperti jalan yang rusak atau tidak ada,
serta kurangnya akses ke pelabuhan atau bandara. Yang kedua, akses transportasi yang sulit. Wilayah-wilayah terpencil seringkali sulit dijangkau karena medan yang sulit atau jarak yang jauh dari pusat distribusi. Yang ketiga, cuaca ekstrim. Beberapa wilayah terpencil rentan terhadap cuaca ekstrim seperti banjir, tanah longsor, atau badai yang dapat menghambat pengiriman dan distribusi barang. Yang keempat, kurangnya konektivitas digital. Keterbatasan infrastruktur telekomunikasi dan internet di wilayah terpencil dapat menghambat penggunaan teknologi dalam manajemen logistik. Materi yang ketiga adalah analisis tantangan dan dampaknya, di mana memiliki 2 poin. Poin pertama, implikasi tantangan logistik terhadap pengiriman barang, di mana implikasi tantangan logistik terhadap pengiriman barang di wilayah terpencil dapat sangat signifikan. Beberapa implikasi yang mungkin timbul adalah yang pertama, keterlambatan pengiriman, yaitu tantangan seperti infrastruktur terbatas atau akses transportasi yang sulit dapat menyebabkan keterlambatan dalam pengiriman barang ke wilayah terpencil. Hal ini dapat mengganggu rantai pasok dan mempengaruhi kepuasan pelanggan. Yang kedua, kenaikan biaya. Biaya logistik cenderung lebih tinggi di wilayah terpencil karena faktor-faktor seperti jarak yang jauh, medan yang sulit, atau kurangnya infrastruktur. Hal ini dapat membuat harga barang menjadi lebih tinggi di wilayah tersebut. Yang ketiga, kerusakan barang. Cuaca ekstrim atau medan yang sulit dapat meningkatkan risiko kerusakan barang selama proses pengiriman. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian finansial bagi penyedia layanan logistik dan penerima barang. Yang keempat, ketidakpastian stok, di mana keterbatasan aksesibilitas dan efisiensi logistik dapat menyebabkan ketidakpastian dalam ketersediaan stok barang di wilayah terpencil. Hal ini dapat mempengaruhi keberlanjutan bisnis lokal dan membatasi akses masyarakat terhadap barang-barang penting. Yang kelima, penurunan daya saing. Jika tantangan logistik tidak diatasi dengan baik, bisnis di wilayah terpencil dapat mengalami penurunan daya saing. Dibandingkan dengan bisnis di wilayah yang lebih terhubung secara baik, hal ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan investasi di wilayah tersebut. Poin yang kedua adalah dampak tantangan terhadap ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Tantangan logistik di wilayah terpencil memiliki dampak yang signifikan terhadap ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat. Beberapa dampak yang mungkin timbul adalah yang pertama, pertumbuhan ekonomi yang terhambat, di mana tantangan logistik seperti akses terbatas dan keterlambatan pengiriman barang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi di wilayah terpencil. Bisnis lokal mungkin kesulitan untuk mengakses bahan baku atau produk jadi, serta kesulitan untuk menjual produk mereka ke pasar yang lebih luas. Yang kedua, kesenjangan ekonomi meningkat, yaitu tantangan logistik dapat memperbesar kesenjangan ekonomi antara wilayah dan wilayah yang lebih terhubung secara baik. Bisnis di wilayah terpencil mungkin kurang bersaing dengan bisnis di wilayah perkotaan atau lebih terhubung. Yang ketiga, biaya hidup meningkat, yaitu biaya logistik yang lebih tinggi dapat menyebabkan kenaikan harga barang konsumen di wilayah terpencil. Hal ini dapat menyebabkan biaya hidup meningkat dan menekan daya beli masyarakat setempat. Yang keempat, akses terbatas terhadap layanan penting, yaitu tantangan logistik dalam menyebabkan akses terbatas terhadap layanan penting seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar. Hal ini dapat menghambat perkembangan manusia dan kesejahteraan masyarakat setempat. Yang kelima, keterbatasan peluang kerja, di mana keterbatasan aksesibilitas dan efisiensi logistik dapat membatasi peluang kerja di wilayah terpencil. Hal ini dapat mengakibatkan tingkat pengangguran yang tinggi dan ketergantungan pada sektor ekonomi tertentu. Untuk mengatasi dampak-dampak tersebut, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat setempat, penyedia
penyedia infrastruktur yang memadai, pengembangan kapasitas lokal, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan penerapan teknologi yang canggih dapat membantu meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di wilayah terpencil. Materi yang keempat adalah peluang untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi, di mana materi ini memiliki 4 poin. Poin pertama, pengembangan infrastruktur, yaitu pemerintah dapat fokus pada pengembangan infrastruktur transportasi di wilayah terpencil, termasuk pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara yang memadai. Poin yang kedua, teknologi untuk efisiensi logistik, yaitu penggunaan teknologi seperti sistem manajemen rantai pasok berbasis digital, pelacakan barang secara real-time, dan penggunaan drone atau kendaraan otonom dapat meningkatkan efisiensi logistik di wilayah terpencil. Poin yang ketiga adalah pengembangan sistem transportasi alternatif, yaitu pemerintah dan swasta dapat bekerja sama untuk mengembangkan sistem transportasi alternatif seperti kereta api, kapal laut, atau pesawat kecil untuk meningkatkan aksesibilitas di wilayah terpencil. Poin yang keempat adalah pemberdayaan masyarakat lokal, yaitu melibatkan masyarakat lokal dalam proses pengelolaan logistik dapat membantu meningkatkan pemahaman akan kebutuhan lokal dan memperkuat jaringan distribusi. Jadi, kesimpulannya adalah tantangan logistik di wilayah terpencil Indonesia memerlukan pendekatan yang holistik dan kolaboratif antara pemerintah, swasta, dan masyarakat lokal. Dengan pengembangan infrastruktur yang tepat, pemanfaatan teknologi yang canggih, dan pemberdayaan masyarakat, kita dapat meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi logistik di wilayah-wilayah tersebut, yang pada gilirannya akan mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.